sekian tahun kita hanya berjumpa via online dan sekarang kita berjumpa tatap muka. Masih ingat dengan saya? Alhamdulillah, puji Tuhan kalau masih ada yang ingat. Baik, sebelum kita mulai ibadah, kita akan mengadakan kata sambutan dan doa pembukaan dari Pastor Doni Toisuka yang adalah gembala daripada Hope Ministry. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali melihat wajah-wajah Bapak Ibu secara 3 dimensi. Maksud saya, biasa dari Pak Mul itu mengirimkannya foto. Sekarang saya bisa lihat, oh ternyata bukan foto saja, orangnya itu ada gitu. Jadi puji Tuhan semua boleh hadir di sini. Dan kita harapkan ini bukan pertemuan yang terakhir maksudnya, tapi sebenarnya akan ada lagi kita pertemuan yang pertama sehingga kita bisa saling mengenal itu pertama, dan kedua kita bisa semua saling bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Amin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal untuk semua warga jemaat Hope Ministry Jawa Barat. Tuhan Yesus memberkati, dan juga tidak lupa selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Dengan berkat Tuhan kita sudah melewati tahun 2022 yang penuh dengan tantangan, dan kita akan masuk dan kita sudah masuk di tahun 2023. Tapi dan kita juga tahu pasti ada tantangan. Namanya kalau orang hidup, kalau nggak ada tantangan ya bukan hidup namanya. Tetapi yang penting itu adalah bukan tantangan itu, tapi yang bersama kita itu siapa, itu yang lebih penting. Amin. Dan kita percaya bahwa bersama kita adalah Tuhan kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Immanuel, dan Immanuel itu artinya Tuhan yang beserta kita. Jadi Immanuel yang sudah ada lahir di tengah-tengah kita pada waktu Natal akan bersama kita selama tahun 2023 nanti. Saya harapkan kita semua diberkati oleh acara ini. Dengan ibadah acara Natal di sini. Selain kita akan ibadah, nanti sebentar juga ada anak-anak sekolah minggu yang kita doakan. Nanti anak-anak sekolah minggu acaranya di bawah dengan anak-anak sekolah minggu. Jadi sebelum firman Tuhan nanti ada didoakan oleh Pak Pendeta. Kemudian nanti juga kita minta Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus juga silakan diberi kesempatan. Sudah waktu nanti para hamba Tuhan yang ada di sini akan juga mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan juga saya ada komunikasi dengan Pak Mul itu adalah bahwa ada beberapa pesan keluarga Pak Mul yang rindu untuk diberkati secara Kristen, karena kita tahu banyak yang backgroundnya waktu nikah dulu kan bukan dinikahkan secara diberkati secara Kristen, tapi kemudian kalau saat ini diberkati didoakan silakan. Kemudian juga ada satu acara lagi, kita tahu bahwa Pak Mul memang menjadi koordinator di pos-pos pelayanan Jawa Barat. Beliau akan ditambahkan secara resmi menjadi koordinator pelayanan Jawa Barat dari Hope Ministry. Hope Ministry ini adalah suatu bentuk pelayanan organisasi yang dibentuk di Jakarta oleh beberapa orang, saya, Pastor Raymond, Pastor Faldo, yang rindu, terutama rindu untuk dijangkut jiwa-jiwa supaya semakin lama semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus. Karena kita percaya juga bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi kalau kita melihat dari apa yang terjadi di dunia ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dan mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah perayaan Natal dan Tahun Baru Hope Ministry Jawa Barat. Saya undang kita untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal dengan sembah di dalam Anakmu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah lahir di antara kami, Tuhan yang sudah melepaskan kemuliaan-Mu supaya Engkau bisa hadir di tengah kami, menolong kami, menyertai kami, sehingga kami bersyukur ya Tuhan pada saat ini kami boleh Engkau perkenankan masuk ke tahun baru 2023, dan kami juga boleh merayakan kedatangan-Mu di dunia ini ya Tuhan lebih daripada 2000 tahun yang lalu.
Tuhan, bahwa anak-anakmu sekarang sudah hadir di sini. Mereka dari berbagai macam latar belakang di Jawa Barat, dari berbagai macam daerah di Jawa Barat ini Tuhan. Tapi mereka hadir di sini dan mereka mau mempersatukan hati mereka untuk menerima kebenaran firman-Mu, untuk bersukacita oleh puji-pujian. Kami minta Tuhan, karena itu Roh Kudus mau hadir di tengah-tengah kami, mau melawat kami Tuhan, mau menjaga kami, untuk kudus kami dengan kuasa darah-Mu dari awal tengah sampai akhir. Bahkan malaikat-malaikat kami minta ya Tuhan berkemah di sekeliling kami, kiri kanan muka belakang semuanya ada dalam urapan-Mu Tuhan Yesus. Darah-Mu yang kudus ya Tuhan mengurapi kami masing-masing, dan juga terutama karena firman Tuhan disampaikan, maka berkat dari Tuhan akan mengalir kepada kami, dan kami akan pulang menjadi orang-orang yang sudah diberkati oleh kasih karunia yang kami dapatkan dari ibadah ini, dan Engkau akan bersama-sama dengan kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dan kami mau alaskan ibadah ini Tuhan dari awal tengah sampai akhir hanya dengan satu nama, yaitu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal yang kami rayakan kelahirannya saat ini, dan yang kami tunggu kedatangannya kedua kali pada saat ini. Dan kita semua yang sudah diberkati, kita siap untuk beribadah, katakan bersama amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pembacaan narasi, yaitu firman Tuhan dari perwakilan POSPI Purwakarta dan Ciparai. Untuk mereka yang sudah ditunjuk untuk maju ke depan. Pembacaan Alkitab terambil dari Mika pasal 5 ayat 2 dan 4. Tetapi engkau Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam pemegangan nama Tuhan, mereka akan tinggal tetap sebagai sekarang yang menjadi desa sampai berhenti, dan dia menjadi kesejahteraan. Amin. Yang masukkan kita sambil dalam berdiri berdoa. Haleluya, haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersukacita bersama-sama. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari sama-sama kita tepuk tangan.
namanya besar anugerahnya setiap kita. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengar sama-sama pembacaan narasi dari firman Tuhan yang akan diwakilkan oleh perwakilan dari Nagrek, Soreang, dan Cicayu. Saya persilakan semua perwakilan untuk maju ke depan. Pembacaan Alkitab Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dan dilipat dengan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Tuhan katanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita sama-sama terus memuji Tuhan, amin. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Mari kita berdua. Kita akan menyaksikan bersama-sama kesaksian pujian dari Sharon dan Sister yang adalah anak-anak dari Bapak Doni Toisuka. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke, shalom saudara semuanya. Kali ini kami ingin membawakan satu lagu, dan lagu ini adalah sebagai ucapan syukur atas penyertaan Tuhan dan juga berkat Tuhan selama tahun 2022 serta kita masuki tahun 2023. Semoga lagu ini bisa menjadi berkat bagi kita semua.
Sekali lagi tepuk tangan dulu. Baik, saya undang anak-anak kecil yang ada di sini untuk maju ke depan karena mereka ada acara sendiri di bawah. Namun sebelum mereka ke bawah, mereka akan didoakan bersama-sama. Saya undang setiap anak-anak kecil untuk maju ke depan. Sebelum saya doakan anak-anak ini, saya mau kasih tahu satu rahasia dari firman Tuhan. Berkat buat anak-anak ini ada di orang tua mereka. Berkat untuk anak-anak ini ada di orang tua mereka masing-masing. Jadi orang tua itu jangan lupa dan harus sering biasakan setiap hari doakan anak-anak ini. Karena berkatnya turun dari Tuhan pada orang tua dulu, baru ke anak-anak ini. Ya, jangan lupa karena mereka adalah anak-anak yang sudah Tuhan berikan pada kita untuk kita kemudian kita didik menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita semua orang tua, kita arahkan ke anak-anak kita dan kita doakan mereka. Bapa dalam surga, Bapa yang dikasih jiwa kami, terima kasih Tuhan. Di depan kami Tuhan ada anak-anak yang sudah Kau berikan kepada kami ke dalam rumah tangga kami, anak-anak yang sudah namanya ada dalam kitab kehidupan-Mu bahkan sebelum mereka lahir di dunia Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur mereka ada menjadi tanda sukacita yang Kau berikan dalam rumah tangga kami masing-masing. Dan kami percaya mereka ada di dunia Tuhan dalam rencana luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami memberkati mereka satu persatu Tuhan, masing-masing Engkau tahu nama mereka masing-masing. Kami memberkati mereka supaya mereka kelak menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang dimintai dalam Tuhan, yang siap untuk membangun kerjaan Tuhan di negeri Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam jalan yang ajaib. Ada hal yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Dan pada saat ini Tuhan sebelum mereka akan bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu untuk menerima pengajaran atau bidang yang lain, kami doakan mereka. Ini saya Tuhan bersyukur atas mereka. Mereka menjadi anak-anak yang pintar, mereka menjadi anak-anak yang cerdas. Kami juga membuatkan bahwa mereka menjadi anak-anak yang telah menjadi kebanggaan untuk orang tua mereka, telah menjadi kebanggaan untuk keluarga besar mereka. Dan kami doakan mereka dan kami mengurangi mereka supaya berpan ini turun atas mereka untuk yang benar menjadi Tuhan menggenapi di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berikan urapan kami dan kuatkan kami kepada anak-anak yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kita semua sudah diberkati bersama. Amin. Kita akan siapkan
Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah Bapa yang perkasa. Engkau adalah Raja damai. Dan kami percaya saat ini Tuhan tinggal bersama dengan kami. Saat ini kami percaya Tuhan tahu masalah kami. Tuhan tahu persoalan kami. Tuhan tahu setiap air mata yang menetes lewat mata kami. Tuhan tahu apa yang kami takutkan, apa yang kami khawatirkan, apa yang kami pikirkan hari-hari ini. Kami percaya Engkau Bapa yang maha baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu menepati janjinya. Karena itu ya Bapa, setiap anak-anak-Mu yang berdoa saat ini, yang bergumul hari lepas hari, biarlah Engkau memberi jawaban kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah jawaban dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah keberkatan dan kelepasan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan membebaskan hidupmu. Biarlah saat ini Tuhan memberkati hidupmu. Biarlah saat ini Tuhan menyembuhkan sakitmu. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, Engkau telah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu mendengar firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami, diamkan suara hati kami. Biarlah suara Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini. Pakai hamba-Mu dan biarlah kemuliaan-Mu yang dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan, mari berkata bersama saya, amin. Sekali lagi kita berpuji buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Saudara, merupakan sebuah sukacita karena pertama kita bisa ketemu secara onsite, kita bisa ketemu secara offline, dan ternyata saudara itu nyata seperti Pak Doni bilang tadi. Jadi bukan cuma ada di mana, bukan cuma ada di foto. Jadi muka-muka saudara itu nyata. Bilang kiri kananmu, kamu nyata. Coba angkat tangan kalau benar, saudara nyata atau enggak? Coba disenggol dulu dia. Ada orangnya? Ada badannya? Amin. Nah, saya ingin bilang kepada saudara, kalau saudara percaya orang yang ada di sampingmu nyata, orang yang ada di sampingmu bukan hantu, coba cek dulu dia hantu atau manusia. Masih manusia, saudara. Kalau saudara percaya orang yang di samping kiri kananmu itu adalah manusia, maka saudara harus percaya juga bahwa Tuhan yang menyertai saudara, bahwa Tuhan yang sudah mengambil rupa manusia senyata orang yang ada di sampingmu. Ulang, Tuhan yang engkau sembah itu nyata. Tuhan di mana tempat engkau berdoa, tempat engkau mengeluh, tempat engkau mengadu, itu nyata. Mengapa Tuhan itu nyata? Karena Tuhan itu telah mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti kita. Orang Kristen tidak mentuhankan manusia. Sekali lagi, orang Kristen tidak mentuhankan apa? Manusia. Tapi orang Kristen percaya firman Tuhan itu nuzul. Firman Tuhan itu turun, bukan menjadi kitab, tapi menjadi manusia. Kenapa menjadi manusia? Karena manusia adalah makhluk yang paling mulia dari semua makhluk ciptaan Tuhan. Bilang amin. Jadi kalau ada yang bilang, oh orang Kristen itu menyembah tiga Tuhan. Tidak, kita menyembah satu Tuhan, tapi kita percaya Tuhan kita telah mengambil rupa menjadi manusia, sama seperti manusia, mengerti bahasa manusia. Jadi ketika saudara berbicara, dia mengerti segala bahasa. Amin, saudara. Amin. Kelihatannya saudara nggak percaya, melihat saya dengan tatapan curiga. Mari kita buka dulu Yunus 1 ayat 10 supaya saudara ngerti. Sudah, ada yang bisa baca? Yunus pasal yang pertama, 2. Yunus pasal yang kedua. Ayat yang pertama dulu. Ada yang bisa bantu baca buat saya? Pastor Valdo boleh bantu baca? Oke. Yunus pasal yang kedua ayat yang pertama. Tolong Pastor.
Yunus 2 ayat yang pertama dikatakan demikian, berdoalah Yunus kepada Tuhan. Stop. Yunus sedang apa, saudara? Berdoa. Oke, siapa di sini yang berdoa kepada Tuhan? Angkat tangan. Oke, siapa yang berdoa kepada pohon? Tolong angkat tangan. Nggak ada. Berdoa kepada Tuhan, betul? Betul ya. Saudara berdoa kan nggak perlu kemudian seperti Mbak Dukun. Apa? Gak apa-apa, bercanda. Jadi saudara kemudian berdoa kepada siapa? Pakai bahasa apa? Ulang, saudara. Waktu saudara berdoa pakai bahasa apa? Ngomong aja pakai bahasa Sunda. Memangnya saudara pikir Tuhan itu gak ngerti bahasa Sunda? Ketika saudara bilang Tuhan kadieu, Tuhan ngerti nggak? Masa Tuhan bilang kaditu? Saudara, naon itu apa sih? Ya saya nanya, naon apa? Saya mau bilang Tuhan mengerti bahasa. Karena itu Yunus berdoa kepada Tuhan. Dari mana? Dari dalam perut ikan. Dari dalam perut apa? Ikan. Ikan apa? Ikan paus. Itu ikan teri. Nggak dilihat kan belut. Itu nggak diceritain ikan apa. Nggak ada nama tuh ikan. Kenapa? Karena makhluk itu digambarkan seperti ikan yang dulu mungkin ikannya sebesar apa saya nggak tahu. Tapi ikan yang apa? Besar. Ayat yang ke-10 Pastor Valdo tolong dibaca. Yunus 2 ayat yang ke-10. Iya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Stop. Tuhan berfirman kepada siapa? Pakai bahasa apa? Bahasa ikan. Nah, ulah. Waktu Yunus berdoa pakai bahasa apa? Manusia. Pakai bahasa manusia. Waktu Tuhan jawab pakai bahasa apa? Saya mau bilang ada kalanya saudara berdoa kepada Tuhan, saudara nggak ngerti bahasa masalahmu. Ada kalanya ketika engkau berdoa kepada Tuhan, engkau nggak ngerti bagaimana menyelesaikan masalahmu. Engkau nggak ngerti bagaimana menyelesaikan persoalan. Engkau nggak tahu bagaimana berbicara dengan persoalan. Tapi percayalah, ada Tuhan yang mengerti bahasamu. Ada Tuhan yang mengerti bahasa doa-doamu. Ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara nggak bisa berbicara apa-apa. Saudara cuma bilang, Tuhan dikasihani saya, Tuhan tolong saya, Tuhan naon teh, aduh, Tuhan. Saudara nggak bisa lagi ngomong apa-apa. Yang saudara keluar cuma air mata. Saya mau bilang, Tuhan mengerti setiap air mata yang keluar dari matamu. Tuhan mengerti setiap keluhan hatimu. Tuhan mengerti setiap persoalanmu. Dan seperti doa Yunus, Tuhan menjawab ketika dia berbicara, dia berfirman kepada masalah. Lepaskan Yunus. Sama juga dia berfirman kepada kita. Lepaskan dia. Amin. Amin, saudara. Saudara percaya apapun masalah kita, ada Tuhan yang sanggup melepaskan kita? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang telah menjadi apa? Manusia. Saudara, Tuhan tahu rasanya ketika saudara bergumul. Tuhan tahu rasanya ketika dikhianati. Tuhan tahu rasanya ketika disakiti. Tuhan tahu rasanya ketika ditinggalkan sendiri. Tuhan tahu rasanya ketika dianiaya. Tuhan tahu rasanya ketika dia dibuang. Tuhan tahu rasanya ketika dia dihina. Tuhan tahu rasanya ketika dia diinjak orang. Ketika saudara berkata, tidak ada yang mengerti saya, tidak ada yang mengerti kondisi saya, tidak ada yang mengerti masalah saya, tidak ada yang mengerti persoalan saya. Saya mau bilang, Yesus adalah Tuhan yang mengerti. Tuhan yang kau percaya, Tuhan yang kau imani, Tuhan yang kau yakini, Dia adalah Tuhan yang mengerti setiap masalah. Apa masalahmu? Ceritakan kepada Tuhan. Amin. Tolong bilang kiri kananmu, ceritakan masalahmu kepada Tuhan. Kalau saudara mungkin cerita ke temanmu, temanmu itu jadiin masalahmu gosip. Suka dengar kayak gitu? Cerita ke dia, ya ampun ya Tuhan, kenapa satu kampung udah tahu, satu kecamatan udah tahu
bahkan diupdate di Facebook. Waduh, saudara mulai bingung. Tapi kalau saudara cerita kepada Tuhan, bahkan saudara nggak mampu berkata-kata lagi, saudara cuma katakan, Tuhan kasihani saya, Tuhan tolong saya, maka Tuhan yang ada di sorga, Dia mengerti setiap bahasa masalah. Karena Dia telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan Dia tahu setiap persoalan manusia. Amin, saudara. Tuhanmu bukan cuma Tuhan yang bertakhta di sorga, berfirman dari sorga, yang tidak tahu masalah manusia. Tuhanmu tahu merasakan sakit karena Dia pernah mengambil rupa manusia. Jadi yang pertama, kenapa Yesus harus menjadi manusia? Supaya saudara, bukan Yesus, supaya saudara dan saya tahu bahwa Tuhan itu mengerti setiap persoalan manusia. Amin. Mengapa Yesus menjadi manusia? Supaya saudara itu percaya, tahu, sadar bahwa Tuhan mengerti semua masalah manusia. Amin. Apapun masalah kita, saudara. Saudara, saya baru-baru ini baru mengalami masalah. Jadi bukan cuma saudara aja yang bermasalah. Tiba-tiba mata kiri saya nggak bisa ngelihat. Pernah ngalamin tiba-tiba mata nggak bisa lihat? Ternyata saya sudah katarak lama, tapi saya nggak sadar mata sudah nggak bisa lihat. Saudara, ketika saya mengalami masalah, saya pikir bahwa persoalan ini nggak bisa diselesaikan. Tapi ternyata berjalannya waktu, Tuhan tunjukkan masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang menyertai saya. Masih ada Tuhan yang menyembuhkan mata saya. Masih ada Tuhan yang memberkati saya. Kenapa? Karena Dia tahu masalah saya. Amin, saudara. Itulah Tuhan kita. Jadi Yesus menjadi manusia bukan untuk kepentingan Yesusnya, tapi untuk kepentingan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saudara sadar, saudara tahu ada Tuhan yang mengerti segala bahasa. Karena ketika engkau berdoa, engkau sedang dikucilkan, engkau dijauhi, engkau dianiaya, Dia juga berkata, saya sudah terima semua ini. Amin, saudara. Amin. Jadi saudara tahu Tuhan mengerti bahasa masalah, saudara percaya, amin. Apapun saudara bisa cerita kepada Tuhan, amin. Ada jawaban dari Tuhan, amin. Yang kedua, kalau yang pertama supaya saudara mengerti, yang kedua supaya saudara mendapat bagian di dalam kekekalannya Tuhan. Manusia nggak mungkin sampai kepada Tuhan. Dengan ibadah saudara nggak mungkin saudara bisa sempurna datang kepada Tuhan. Dengan semua yang saudara lakukan, ibadah, ritual, percaya, iman, nyanyi, semua yang saudara lakukan, gak mungkin saudara sampai kepada kesempurnaan Tuhan. Gak bisa. Gak bisa sampai kepada standar Tuhan. Karena kita gak bisa sampai kepada standarnya Tuhan, maka Tuhan merendahkan dirinya serendah-rendahnya dalam kapasitas yang paling rendah sebagai orang terkutuk di atas kayu salib, supaya orang yang terendah seperti penjahat terkutuk itu tetap bisa ditebus oleh Kristus. Jadi sejahat-jahatnya manusia, kasih Tuhan jauh lebih besar dari semua dosa. Serendah-rendahnya hidupmu, sebesar-besarnya dosamu, Yesus jadi yang paling rendah supaya yang terendah dari manusia itu bisa diangkat oleh Yesus di dalam kemuliaan yang kekal. Amin. Mari kita baca Filipi Pastor Valdo pasal yang kedua ayat 7 sampai 10. Filipi 2 ayat yang ke-7 sampai dengan 10. Ya. Demikian firman Tuhan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ayat yang ke-6 dulu deh. Ayat yang ke-6 dulu. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba,
dan menjadi sama dengan manusia. Ya, lanjut. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia dan mengaruniakan padanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Amin. Bilang sekali lagi, amin. Saudara, dikatakan walaupun firman itu sehakikat dengan Bapa, sehakikat, sederajat, tidak terpisah dengan Bapa, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa itu sebagai milik yang harus terus dia pertahankan. Tapi dengan kesadaran dia telah melepaskan semua atribut ilahinya, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia. Ulang. Yesus itu sehakikat, sederajat, tidak terpisah. Dia ada bersama dengan Bapa, dia ada bersama dengan Elohim, dia berada bersama dengan Tuhan itu sederajat. Kenapa? Karena dia adalah firman Tuhan yang sehakikat, yang kekal, yang ilahi. Tapi dia tidak mempertahankan status ilahinya. Dia mengosongkan dirinya, dia melepaskan semua atribut ilahinya, dan dia mengambil rupa manusia supaya dia jadi sama dengan saudara dan saya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia bukan cuma jadi manusia, tetapi dikatakan dia jadi hamba, dia jadi budak, dia jadi jongos. Bukan cuma jadi jongos, tapi dia rendahkan dirinya serendah-rendahnya, menjadi penjahat yang terkutuk, supaya saudara yang merasa penjahat, saudara tetap ditebus oleh Kristus, supaya saudara dan saya tidak malu di hadapan Kristus. Saudara percaya Tuhan kita Maha Baik? Tidak ada dosa yang tidak mampu diampuni oleh Yesus, karena dia sudah buktikan dalam keadaannya, dalam status ilahinya, dia tidak mempertahankan status ilahi itu, tapi dia melihat ke bawah dan memperhatikan saudara. Dia melihat Pak Mul, dia melihat Raymond, dia melihat semua yang ada di sini. Dia tahu siapa saudara, dan Tuhan tidak malu menjadi sama dengan saudara. Kalau ada yang merasa malu berteman dengan saudara, ada yang merasa malu dan merasa terlalu tinggi untuk berjalan dengan saudara, ada yang merasa malu dan kemudian malu untuk hidup bersama saudara, bahkan malu mengaku saudara adalah saudaranya. Saya mau bilang, Yesus tidak pernah malu mengaku saudara-saudaranya. Yesus tidak malu mengaku saudara sebagai milik kepunyaannya. Yesus tidak malu mengaku bahwa saudara adalah milik yang telah dia tebus. Dan Yesus tidak akan pernah menyerah dengan kelemahan kita. Yesus tidak akan menyerah dengan kekurangan-kekurangan saudara. Dia tebus sampai dengan level yang paling rendah, supaya saudara yang merasa paling rendah, saudara di-cover oleh Tuhan untuk masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Bilang kiri kananmu, tolong ditepok, dianya bilang, Tuhan sayang kamu. Ulang, bilang sekali lagi dia, Yesus sayang kamu. Amin. Saudara percaya saudara disayang oleh Tuhan Yesus? Mari bangkit berdiri. Oke, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Sayang Sayang Disayang. Tahu? Tadi Mas Raymond nanya yang disayang Tuhan
Kalau sayang Tuhan, bersuka cita gak? Joget dong, joget sama-sama saya. Mau? Mau, ya. Secara khusus buat saudara, silakan duduk. Bagi saudara yang ingin didoakan, nggak apa-apa, singgah di sini aja. Bagi saudara yang rindu didoakan, saya harap saudara bisa ambil keputusan. Nggak usah malu, nggak usah saudara merasa bahwa nggak enak kalau saya dilihat oleh teman-teman saya. Saya ingin berdoa buat saudara. Karena saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Senyata keberadaan kita, senyata diri saudara, senyata orang yang di samping kiri kananmu, Tuhan nyata di dalam hidup. Dan kuasa Tuhan juga nyata dalam kehidupan kita. Karena kita percaya hari ini bahwa kuasa Tuhan ada di tengah kita. Mujizat Tuhan masih ada bersama dengan kita. Apapun yang saudara alami saat ini, saudara rindu didoakan. Saya ingin berdoa buat saudara. Saya rindu saudara mengalami mujizat Tuhan. Saudara mengalami jalan keluar dari Tuhan. Saudara mengalami berkat-berkat yang baru dan terobosan dari Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, kuasa-Mu jauh lebih besar dari semua masalah saya. Tuhan, saya adalah Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap persoalan saya. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang mampu dan sanggup melepaskan saya. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan ini sebagai pernyataan imanmu kepada Tuhan. Aku terlebih besar. Janji-Mu ya Tuhan.
Saya ingin berdoa buat saudara. Saya ingin sampaikan satu pesan Tuhan. Saudara-saudara tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan sendirian. Saya ingin berdoa buat saudara yang ada dan bermasalah dengan darahnya, dengan darahnya, dan itu mengakibatkan banyak masalah buat tubuh saudara. Saya ingin berdoa buat saudara. Secara khusus saya ingin berdoa. Saudara, taruh tanganmu di dada. Tangan kirimu kau taruh di dada, tangan kananmu kau angkat tinggi-tinggi. Untuk mereka yang secara khusus ada masalah dengan darah mereka. Entah itu pengentalan darah, entah itu masalah darah tinggi, entah itu masalah darah apapun itu. Saya ingin berdoa buat saudara. Angkat tanganmu. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus yang berkuasa ini, engkau disembuhkan oleh Tuhan dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada hamba. Saat ini hamba nyatakan firman Tuhan, apa yang kami ikat di tempat ini terikat di sorga, apa yang kami lepaskan di tempat ini terlepas di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba nyatakan semua sakit penyakitmu dilepaskan dari hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau dibebaskan dari semua sakit penyakitmu. Engkau disembuhkan, engkau dipulihkan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Engkau menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan dari Tuhan. Darahmu saat ini normal. Dalam nama Tuhan Yesus, kekentalan darahmu menjadi normal, tekanan darahmu menjadi normal. Masalah yang ada dalam darahmu saat ini dipulihkan oleh Tuhan. Engkau sehat, engkau normal, engkau kuat, tubuhmu sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau berdoa buat saudara yang saat ini ada masalah di perut saudara, masalah di lambung dan masalah di usus saudara. Saya ingin berdoa buat saudara. Saya ingin berdoa buat saudara. Tuhan Yesus jamahlah kami. Tuhan Yesus kasihanilah tubuh kami. Tuhan Yesus kasihanilah kami. Oh Kristus kasihanilah kami. Ya Kristus kasihanilah kami. Tuhan Yesus kasihanilah kami. Tuhan Yesus kasihanilah tubuh kami. Tuhan Yesus kasihanilah tubuh kami. Saudara, mari sama-sama kita mau katakan, Tuhan Yesus kasihanilah tubuh saya. Tuhan Yesus pulihkanlah tubuh saya. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan. Usus saya disembuhkan, sakit mas saya disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sehat, saya sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya ingin berdoa. Saudara yang saat ini merasa bimbang, bahkan saudara merasa kosong,
saudara. Saya ingin berdoa buat saudara. Hamba berdoa saat ini ya Tuhan, Engkau menciptakan kami sempurna tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan saat ini ya Tuhan, di tempat ini, lihatlah anak-anakmu. Anak-anakmu yang merasa kosong. Anak-anakmu yang merasa tidak berguna lagi. Kami percaya di mata Tuhan, mereka berharga. Di mata Tuhan mereka bernilai. Di mata Tuhan mereka dikasihi. Karena itu hamba berdoa kepadamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan jiwa mereka. Engkau jamah pikiran mereka. Mereka dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Mereka memiliki tujuan hidup yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Mereka berharga, mereka mulia, mereka milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa buat mereka saat ini. Jamah Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Jamah Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Jamah Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Hamba berdoa jamah Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah belas kasihan Tuhan yang tanpa batas itu, belas kasihan Tuhan yang tidak mampu dibatasi oleh kuasa apapun, saat ini tercurah di dalam kehidupan. Saat ini Engkau terima terjadi di dalam kehidupan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kau diberkati oleh Tuhan. Jalan hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Karena Kristus tahu setiap masalahmu. Kristus tahu setiap air mata yang tercurah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba minta jamahan Tuhan terjadi dalam kehidupan anak-anak. Jamahan Tuhan dan kuasa Tuhan saat ini mengubahkan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang percaya angkat tanganmu. Ikuti ucapan saya bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya, saya disembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya, saya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya, saya dilepaskan Tuhan. Pemulihan terjadi. Saya terima. Katakan, saya terima berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan, semua yang baik dari Tuhan. Saya terima terjadi dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Amin. Kami undang para singer bisa ke depan. Sudah ini kita akan bernyanyi bersama. Kita nyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu.
sudah menjaga kami, yang sudah hadir di tempat kami Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah dan juga acara perayaan Natal dan Tahun Baru Community di Jawa Barat. Tuhan, Engkau sudah melihat apa yang terjadi di ruang ini Tuhan. Biarlah semua berkat yang kami terima boleh tetap ada dalam diri kami, akan kami bawa dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Kami berdoa setiap anak-anak yang sudah datang, berkat Tuhan berlimpah-limpah atas hidup mereka. Maka kami berdoa saat ini Tuhan menjaga mereka bersama mereka juga dalam perjalanan mereka kembali ke rumah mereka masing-masing, dan mereka akan kembali dengan sukacita, sama seperti para gembala yang kembali dengan sukacita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, sama seperti orang Majus yang menjadi orang yang berbeda sudah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka itu semua juga berlaku untuk anak-anakmu yang hadir di sini. Mereka akan membawa cahaya Tuhan ke tempat di mana mereka Engkau taruh dan mereka di tempat Engkau utus. Biarlah Tuhan berkat-Mu turun atas kami semua, dan jemaat Tuhan milik Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan juga arahkan hati-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Bapa Surgawi yang namanya, cinta kasih dari Tuhan kita, Putra Natal itu, Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang indah, yang manis dengan ruah Kudus dan Roh Kudus akan selalu beserta kita, bersama kita ada dalam hidup kita hari ini, besok hari, sepanjang tahun 2023 ini, bahkan sampai kami bertemu dengan Tuhan Yesus kembali di awan-awan yang terbaik dan selama-lamanya. Dan kita semua yang sudah diberkati katakan bersama amin.